Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Samson Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah, dan teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eka Lia Fatmawati dengan NPM 21330016. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Puji Lestari dengan NPM 21330010. Dan adapun materi yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan pribadi berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utama. Yang pertama ada ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah SWT serta merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Dan Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang kedua, akhlak. Akhlak adalah kebiasaan. Kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Dan seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata taat kepada Allah dan tunduk kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai setiap berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum maupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya atau secara umum ataupun global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam pertukaran manfaat di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesungkaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, selanjutnya ada
Pribadi berkualitas. Pribadi berkualitas adalah buah dari keimanan yang kental, dan ini merupakan kekayaan yang tinggi nilainya dalam kehidupan manusia. Untuk itu, sejak awal kita harus berusaha memburu keilmuan tentang itu sebagai bekal dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, kita telah sepakat bahwa kemuliaan akhlak bangsa ini akan tumbuh dengan baik bila individu-individu dalam keluarga itu telah memiliki akhlak mulia. Harapan demikian insya Allah akan terwujud manakala setiap diri kita meniatkan secara sungguh-sungguh lagi ikhlas mengharap ridhonya. Nah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Puji Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu keluarga sakinah. Keluarga sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti dari kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antara anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Yang selanjutnya, karakteristik keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang pertama, terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain. Yang kedua, terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarang atau perceraian. Yang ketiga, keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu yang mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjaga amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik. Yang keempat, kecintaan yang mengarahkan kepada Allah dan cinta ilahi dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau nafsu semata. Yang kelima, jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antara pasangan. Yang keenam, mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain. Yang ketujuh, mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan pengelewaan apalagi pengkhianatan sesama pasangan. Yang ke-8, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan seksual, dan rasa memiliki satu sama lain. Yang ke-9, mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun umat sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, hal ini akan mampu membantu misi atau tujuan dalam keluarga yang islami yang bisa diwujudkan. Dengan adanya keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya ilah mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung dari keluarga. Keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menghadapi kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat.
Baik, itu tadi penyampaian ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan pribadi berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utama. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya, Eka Lia Fatmawati, dan rekan saya, Puji Lestari, pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.